Halo semuanya, udah lama banget aku nggak buat reading lagi di YouTube. Sekarang aku mulai. Nah, kita mulai dengan pick a card seminggu ke depan. Ini timeless. Jadi kalau kalian nonton di minggu apapun, ya di hari apapun, ini akan prediksi sebulan, seminggu ke depan, ya. Jadi aku mulai dari grup 1, grup 2, grup 3, ya. Jadi di grup 1 ini spell jar buatan aku, tapi isinya kristal. Kalian bisa beli di Magic Needs, ya. Jadi ini batunya ada amethyst, rose quartz, sama green aventurine. Ini buat cinta atau self love. Ini buat pile 1. Untuk pile 2 ada prosperity, ya. Jadi ini batunya ada tiger's eye, ada citrine, sama green aventurine. Ini kalau kalian pengen sukses atau pengen uang datang pada kalian dengan cepat, ya, dan mudah. Lalu yang terakhir ada protection. Ini ada amethyst, clear quartz, sama black obsidian. Jadi ini untuk protection kalau kalian butuh proteksi, ya. Oke, kalian bisa pilih, kalian bisa pause dulu videonya, mau pilih yang mana, grup 1, grup 2, grup 3. Nanti aku bakal taruh timestampnya, oke? Kita mulai dari grup 1 sekarang. Oke, ini untuk grup 1 yang milih ini spell jar, ya, crystal spell jar untuk self love atau romance, ya. Jadi ini aku pakai deck yang namanya Witch Tarot, ya. Jadi aku bakal prediksi seminggu kalian ke depan bagaimana. Nanti aku juga pakai kartu oracle, jadi nggak cuma satu kartu aja, oke? Jadi oke. Ada Ten of Wands, Three of Pentacles, sama Nine of Cups. Jadi untuk grup 1, kalian sepertinya minggu depan ini bakal banyak banget yang kalian kerjakan, ya. Ada Ten of Wands. Jadi kalian banyak punya responsibility, kalian punya banyak to-do list yang emang harus dikerjakan. Kalian juga mungkin kayak hampir di fase burnout, udah overwhelmed banget. Tapi kalian harus ngelakuin ini. Kalian harus selesaikan, kalian harus, pokoknya semuanya yang emang harus diselesaikan, kalian usahakan banget kalian selesaikan seminggu ke depan, ya. Dan kalau aku boleh saran, di sini ada Three of Pentacles, ya. Three of Pentacles dimana kalian diminta untuk jangan takut untuk minta tolong, ya. Kalian bisa coba, misalkan nih, kalau kalian lagi kuliah, terus kalian tuh kayak stuck sama keadaan kalian. Kayak kalian stuck sama tugas kalian stuck sama intinya kayak tugas-tugas kalian tuh stuck. Kalian bisa tanya sama dosen, kalian bisa kayak study group sama teman-teman kalian. Jangan ngerasa sendirian, ya. Walaupun memang Three of Pentacles juga mengindikasikan kamu diminta untuk lebih serius, lebih fokus, tapi nggak ada salahnya ketika kamu stuck, kamu minta tolong sama orang lain, kamu partnership sama orang lain, kamu berkelompok sama orang lain, ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Karena kamu udah hampir di fase burnout, ya. Walaupun memang tugas ini akan selesai, ya, karena aku lihat Nine of Cups di sini, dimana kamu kayak sukses melakukan sesuatu, kamu happy, kamu ngerasa secure, kamu akhirnya merasa lega gitu. Tapi nggak ada salahnya, ya, kamu nggak bisa ngerjain sendirian kalau kamu stuck. Jadi coba kamu mungkin kumpul-kumpul sama teman-teman, kamu kelompokkan dulu, kamu kayak sharing, mungkin kamu bakal mendapatkan ide yang bagus, ya. Jadi itu untuk seminggu ke depan secara general. Terus ada pesan lain nggak untuk grup 1 seminggu ke depan? Oke. Kayaknya ada yang pulang kampung, ya. Masih ada yang pulang kampung. It's okay. Kalau pulang kampung terus kalian bawa tugasnya kalian, ya oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian ingat waktu. Gini, kalau kalian lagi di rumah keluarga dan emang niat kalian pulang adalah untuk bersilaturahmi, ya silahkan. Ini aku bikinnya pas H-1 Lebaran soalnya, ya.
Jadi kalian juga harus ingat kalau kalian mau silaturahmi, kalian pengen tuh punya waktu luang sama keluarga kalian gitu loh. Yang penting gimana kalian tuh bisa mengimbangkan waktu ini, karena six of wands sendiri artinya waktunya yang kayak waktunya kamu juga istirahat, kamu udah ngerjain so much, kamu udah banyak banget yang kamu lakukan dan kamu butuh istirahat gitu loh. Makanya di sini kayak kamunya juga tahu kamu punya banyak to-do list, tapi kamu juga pengen istirahat gitu loh. Seimbangin aja, jangan sampai keadaan ini ngebuat kamu seperti King of Sword, dimana kamu tuh rude ya, dimana kamu kayak moodnya jelek dan itu mempengaruhi semuanya ya. Juga time manajemennya nggak bagus sih gitu. Makanya kalau emang kamu misalkan mau fokus silaturahmi dulu, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi kamu juga harus tahu kayak manajemen waktunya tuh benerin. Misalkan pagi sama sampai siang atau sore kamu silaturahmi ke keluarga-keluarga gitu misalkan. Ya udah nanti malamnya ketika ada waktu kamu kerjain apa yang harus dikerjain, misalkan skripsi gitu. Jadi emang harus seperti itu ya. Dan setelah kamu bisa memanage itu, aku rasa kamu bakal happy dan kamu rasa puas ya. Nine of Cups lagi. Terus untuk beberapa orang ya, ini nggak ngomongin lebaran ya, ngomongin pulang kamu setelah tertami. Di sini ada Knight of Wands. Knight of Wands ini mana artinya kamu tuh disuruh finish what your start ya. Ini berhubungan sama Ten of Wands, dimana tadi aku bilang kayak kamu tuh udah setengah jalan, kamu udah emang banyak kerjaan tapi kamu udah setengah jalan, kamu udah mau ke Nine of Cups, dimana kayak ini akan selesai. Tapi jangan lupa kalau misalkan kamu burn out atau mungkin kamu stuck, kamu minta tolong, karena emang tugasnya kamu di minggu ini adalah menyelesaikan apa yang kamu mulai, begitu ya. Oke, itu untuk dari kartu tarot. Kita bakal pakai kartu oracle sekarang. Ada pesan apa lagi sih buat kalian? Oke, aku mulai dari self care ya. Jadi kalian kan sibuk banget nih di minggu ini ya. Kalian butuh self care kan. Self care untuk kalian. Intuisi. Connect with fire. Abundance planning. Oke, terus dari kartu energi pesannya apa? Journey. Second, ini juga balance. Kan butuh istirahat loh. Ini kartunya emang kebalik ya. Jadi kalau kebalik emang ada artinya. Jadi kalian emang butuh istirahat banget sih, dan kalian kurang istirahat sih. Soalnya rest and rejuvenationnya kebalik. Oke, kartu ketiga. Other space ask for help. Reconsider your commitment. Ini kayak grup 1 ini pekerja keras banget ya, sampai walaupun kalian sedang berusaha untuk gini tahu. Kalian berusaha untuk bersenang-senang, tapi kalian masih ingat sama pekerjaan kalian. Oke. Ini terang dulu ya. Journey ya. Journey in reverse. Ya. Ketika aku ngevideoin ini, hari ini tepat yang namanya Mercury retrograde. Jadi aku bakal kasih linknya untuk penjelasan Mercury retrograde itu gimana. Jadi salah satu hal yang terjadi ketika Mercury retrograde adalah perjalanan itu kayak nggak bagus aja, kayak nggak lancar gitu. Nah di sini ada journey in reverse, mengindikasikan kalau kalian emang ada bepergian ya, apalagi pulang kampung, terus juga mungkin ada bepergian yang intinya tuh kayak ada dinas keluar kota di seminggu ke depan. Aku saranin banget kalian cek dan recheck mungkin 2-3 kali hal yang emang harus kalian bawa, terus juga jadwal kalian,
Terus apa intinya tuh kayak yang emang harus kalian consider, karena journey in reverse ini mengindikasikan kayak ada hal yang mungkin terjadi di jalan, ya, atau hal yang kalian lupakan atau kalian tunda, ya, journey in reverse, ya. Jadi mungkin kalian menunda-nunda untuk istirahat, ya, di sini ada rest and rejuvenation in reverse, ya. Apalagi dengan keadaan the ten of wands di mana kalian emang sibuk banget sampai lupa istirahat, ya. Ini mengindikasikan kalau kalian emang udah saat-saatnya sibuk, terus kalian juga butuh perjalanan jauh, kalian kayaknya butuh istirahat dulu sebelum melakukan perjalanan ini, biar nggak ada apa-apa, ya. Dan kalaupun kalian nggak ada perjalanan di seminggu ke depan, walaupun kalian sibuk, sesibuk apapun kalian, at least kalian tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, jangan sampai kalian melupakan badan kalian sampai akhirnya kalian jatuh sakit, ya. Terus di sini ada second chakra, ya, Archangel Michael, Ariel, sorry. Ya, sorry. Jadi second chakra ini tentang keseimbangan, ya. Dia tentang dia tuh mengontrol, menyeimbangkan passion, menyeimbangkan about pleasure, kesenangan, ya. Nah, di sini diminta buat balance, ya. Bahkan di kartu cakra kalian ada kartu balance juga, ya. Dan di kartu sexy love note juga ada reconsider your commitment di sini. Nah, arti dari dua kartu ini dimana kalian minta buat menyeimbangkan. Ya, aku memang bilang kalian akan bisa menyelesaikan semua pekerjaan kalian. Kalian emang punya banyak tugas kalian, tapi kalian harus balance, work life balance. Kalau emang kalian butuh ekstra waktu untuk kerja, misalkan dari 8 jam hingga jadi 10 jam, ya udah nggak apa-apa. Paling tidak, kayak tadi aku bilang, istirahat yang cukup, makan yang sehat, dan kalian punya waktu untuk melakukan hal yang kalian suka, karena second chakra tentang passion, tentang hobi juga, tentang pleasure, ya, gitu. Jadi jangan memaksakan semuanya untuk kerja kayak gitu, kerjanya tuh 18 jam, 6 jamnya tidur, jangan kayak gitu. Jadi kayak oke lah kamu kerja 10-12 jam, sisanya tuh kalian istirahat dan pleasure, kayak gitu loh. Karena yang namanya kesibukan orang, aku kan nggak bisa memaksakan kalian harus kerja 8 jam gitu, karena setiap orang punya waktunya berbeda-beda gitu. Terus tadi kayak aku bilang reconsider your commitment, ya. Tadi kan aku udah jelasin tuh kalau emang kamunya punya silaturahmi gitu, misalkan sorenya itu atau malamnya itu kamu kerjain apa yang harus kamu lakukan. Atau ini juga bisa dibilang reconsider your commitment, dimana kamu harus berani menolak apa yang memang tidak patutnya kamu lakukan. Misalkan nih gitu, kalau kamu lagi ada acara di mana gitu, di daerah A, terus di daerah B juga ada acara gitu, yang jarak tempuhnya itu bisa sampai lebih dari 50 km, which is kamu capek kan, kamu harus consider yang mana kamu harus datangi. Jangan sampai kamu tuh kayak pengen semuanya, yang bikin kamu stretch your self dan bikin kamu sakit. So don't, ya. Ask for help, tadi aku juga bilang kalau emang kamu buntu, minta tolong. Dan ini juga bisa disarankan kalau kamu emang ngerasa stuck sama dirinya kamu, ya ini nggak tentang kerjaan aja, ya. Kamu bisa doa dan minta tolong semesta untuk memberikan jalan yang terbaik buat kamu, gitu. Give each other space. Jadi seminggu ke depan kamu sepertinya juga diminta buat kayak memasang boundaries, ya, jarak, ya. Ini bukan berarti kamu kayak hilang begitu saja, enggak gitu. Tapi kayak kamu tahu sampai mana batasan dirinya kamu dan orang lain. Misalkan nih, kalau kamunya sendiri nggak enak sama sesuatu hal, ya kamu berhak untuk menolak. Kamu nggak harus untuk memberikan mengiyakan semuanya, gitu loh. Ini berhubungan sama ini juga, ya. Terus di kartu chakra lagi 2, ada komplakensi sama enlightenment, ya. Ini kartu root chakra sama second chakra, ya. Nah, ini berhubungan sama ini juga nih, enlightenment. Jadi kenapa sih tadi aku bilang kalian harus ngelakuin hobi, kalian harus ngelakuin istirahat, work life balance? Karena dengan kalian balance, kalian akan mendapatkan pencerahan, ya. Karena kalau kalian sibuk kerja, jadinya nggak fokus, makin banyak kerjaan yang nggak kelar nih, gitu. Tapi ketika kalian balance,
Kalian akan ngerasa kayak oh ya ini yang harusnya dilakuin, oh iya ini yang harusnya aku lakukan duluan. Jadi kalian tuh kayak punya pencerahan gitu loh, karena kalian kenapa, kalian memberikan diri kalian tuh istirahat gitu loh, ya nggak sih? Nah, terus ini komplasensi ini kayak dimana kalian tuh jangan fokus sama kesalahan kalian. Kalian punya banyak kerjaan, pasti akan ada kesalahan kecil yang kalian lakukan. Ya, kalian manusia, kita manusia, dan melakukan kesalahan itu adalah hal wajar. Tapi jangan terlalu fokus sama kesalahan tersebut. Kamu jangan terlalu fokus bahwa kayak kamu tuh akan semuanya bakal berantakan gara-gara melakukan kesalahan kecil. Kalau emang kesalahan itu bisa diperbaiki gitu loh. Gak usah kamu inget-inget terus, jangan merasa kayak dirinya kamu tuh bener-bener kayak, bukan jahat sih, lebih ke tidak berguna gitu aku bilang. Jadi maafin dirinya kamu kalau ngelakuin kesalahan, jangan terlalu keras ya. Terus dari kartu self care ada abundance planning. Jadi kalau kalian lebaran ini, kalau kalian emang ngasih THR ke anak-anak kalian atau mungkin saudara-saudara kalian, ingat diri sendiri ya. Planningin berapa ngasih dan berapa kasih ke diri sendiri. Jangan terlalu too much lah ngasihnya. Kalau kamu juga butuh uang gitu. Dan kalau kalian menerima THR, jangan dibelanjakan semuanya ya. Kalian harus ingat untuk menjaga untuk ya paling tidak ditabung lah gitu. Jadinya keuangan di seminggu ke depan di planning ya, jangan sampai terlalu boros. Oke? Terus ada intuisi ya. Kalau aku boleh saran, dengerin perasaannya kamu, dengerin kata hatinya kamu, bukan ketakutan ya, bukan egois ya, bukan ego, sorry. Jadi kalau emang ngerasa intuisimu ngerasa kayak kok nggak nyaman ya, kok kayaknya nggak oke ya, dengerin aja. Terkadang itu cara semesta untuk menyelamatkan kalian. Terus yang terakhir adalah connect with fire. Jadi ini lebih ke gimana kalian melepaskan. Jadi berhubungan sama ini kompetensi ya. Fire itu bisa ngerilis energi negatif. Jadi gimana kalian bisa memaafkan atau bisa melepas apa yang memang kalian lakukan, kesalahan yang kalian lakukan gitu loh. Ini juga berhubungan dengan lebaran lagi ya. Kalau kalian misalkan ketemu sama orang yang mungkin salah sama kalian dan mungkin kalian nggak pengen ketemu, tapi paling tidak maafkan untuk diri kalian. Kalian nggak harus menerima mereka kembali, tapi paling tidak maafkan biar kalian tuh ngerasa plong di dada gitu ya. Kalian nggak harus ketemu dan nggak harus cipika-cipiki gitu, nggak. Paling tidak dalam hati kalian maafkan mereka biar kalian tuh bisa lega. Dan ini nggak harus sekarang kalian lakukan, cuman mungkin bisa kalian consider, karena memaafkan itu hal yang sulit bagi aku juga. Oke, untuk grup 1 that's all untuk seminggu ke depan, dan see you on the next video. Bye. Halo grup 2, kalau kalian milih file 2 atau mungkin kalian tertarik sama Crystal Spell Jar ini, Prosperity, berarti ini readingnya buat kalian. Kita mulai dulu dari tarot. Jadi ini kartunya namanya Third Eye Tarot ya. Kita mulai ya grup 2. Harapan. Oke, kita ambil lagi ya. Di 2. Oke. Jadi grup 2. Jadi setelah aku baca kembali, sepertinya seminggu ke depan ini kalian itu too much maunya. Kalian tuh punya keinginan yang besar ya. The High Priestess in Reverse, kayak kalian tuh ada yang pengen kalian dapatkan atau inginkan kalian selesaikan, kayak terlalu besar loh desire-nya ya. Dan ini kalian sampai tidak bisa mengontrol dari kalian di Emperor in Reverse ya.
Di sini yang kalian harus fokuskan adalah the Hierophant sama Eight of Pentacles, dimana mengindikasikan tentang dedikasi, tentang komitmen, tentang kayak ya udah lakuin by step. Di Hierophant sendiri juga tentang edukasi, tentang gimana kalian mendapatkan knowledge dan bagaimana kalian mengisi diri kalian untuk memenuhi apa yang kalian inginkan di sini. Ya. Terus ada Ace of Swords. Ace of Swords mengindikasikan komunikasi, breakthrough, dan kebenaran. Jadi jangan merasa kayak apa ya aku bilang ya, jangan denial lah sama keadaan gitu. Ketika kalian emang punya keinginan sesuatu yang besar, tapi dalam kenyataan ya kalian belum sampai sana, admit that gitu loh. Kayak oh ya, iya aku pengen seperti ini tapi emang belum sih, jadi masih kayak begini gitu loh. Jangan terlalu besar omongan ya, apalagi kita akan masuk Mercury retrograde ketika aku bikin video ini. Berkomunikasi itu penting ya, seminggu ke depan komunikasikan kebenaran, komunikasikan dengan baik apa yang emang harus kamu komunikasikan ya. Ten of Cups dimana tentang abundance, tentang keluarga, juga tentu tentang apa sih namanya tuh accomplish ya, dimana kamu mungkin bisa menyelesaikan apa yang kamu sudah selesaikan. Cuman satu sisi adalah kamu harus bisa mengontrol dirinya kamu, mengontrol egonya kamu agar agar semua ini ya, yang ini bisa kamu capai. Kalau kamu nggak bisa mengontrol egonya kamu nggak bisa mengontrol diri sendiri ya, yang berakhir adalah semuanya itu berantakan ya. Ini kalau aku kaitkan dengan keadaan sekarang ya, mungkin ini juga akan pengaruh terhadap hubungan kamu sama keluarga ketika kamu mungkin ketemu sama keluarganya kamu, karena di hari aku upload besoknya lebaran ya. Mungkin ada omongan jelek dari keluarga ya yang bikin kamu kesel di Emperor and Reverse, atau mungkin kamu ketemu sama pihak keluarga yang emang nyebelin, yang diktator, atau mungkin mulutnya emang rusak aja gitu ya di Emperor and Reverse. Dan ini bikin kamu kayak kesel banget, bikin kamu kayak mungkin pengen menampar, pengen mengatai balik gitu ya. Cuman ingat ya, apa yang kamu omongin Ace of Swords itu akan bisa jadi bumerang buat kamu. Jadi pilih-pilih omongan yang emang harus kamu omongin, yang mana enggak. Dan kamu juga berhak atas dirinya kamu. Ketika kamu diomongin, kamu juga punya hak untuk menjawab asal tidak melenceng ya. Atau kamu mungkin melakukan tindakan lainnya, mungkin kamu pergi, pulang duluan atau gimana. Kamu gak harus bertanggung jawab sama apa yang mereka lakukan, tapi kamu bertanggung jawab sama dirinya kamu sendiri ya. Untuk kerjaan sih memang kamu diminta buat lebih fokus, berdedikasi di sini. Jangan sampai kamu terlalu kayak fokusnya bikin to-do list, fokusnya tuh overthinking terus, tapi kamu gak ngapa-ngapain, ya gimana mau selesai gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian akan ngomongin tentang pernikahan di minggu ini gitu ya, lebih fokus. Mungkin kalian akhirnya memutuskan untuk menikah, jadi fokusnya untuk gimana ngomong sama orang tua, bagaimana tentang planning ke depannya, kalian fokus seperti itu. Mungkin ada yang fokus kayak juga ada merayakan sesuatu di sini aku lihat. Yang penting adalah di minggu ini kalian harus secara komunikasi harus benar ya. Jadi kalau emang ngerasa kayak ada yang salah tangkap, dijelaskan lagi. Kalau merasa kurang jelas, minta dijelaskan lagi. Jangan sampai gara-gara komunikasi ini semuanya terbengkalai. Oke, ini untuk dari tarot. Kita bakal ke kartu oracle sekarang. Dari kartu pertama ngomongin lebaran mulu, aku nggak ngerti juga sih. Oke. Ini growth, ini kartu energi namanya. The Magician and the Mirror. Sorry. Wheel of Strength. Jadi emang kayaknya kalian tidak boleh berkata-kata hina ya. Ini kartunya kelebihan benda. Mari kita ketemu dulu. Slow down. You did it. Oh, slow down sama di Emperor and Reverse itu juga kayak kalian terlalu tergesa-gesa.
jangan terlalu tergesa-gesa, slow down, karena biar takutnya itu biar apa ya, takutnya biar kalian nggak salah gitu maksud aku. Forgiveness tadi aku juga udah jelasin, jangan sampai perseverance, terus juga ada wisdom. Mungkin akan ada aja yang ngomongin kalian ya, yang ngata-ngatain kalian di sini. Ini kartu self care. Oke. Aku jelasin dulu yang biar related ya. It's time to procrastinating. Sorry, bukan gara-gara Mercury retrograde. Oke, it's time to stop procrastinating. Tadi kan aku bilang kalian tuh kayak fokus banget buat to-do list, fokus banget melakukan sesuatu. Kalian tuh pengen ngelakuinnya, kalian pengen kayak nyelesainnya, maksudnya. Kalian tuh ngerasa kayak ini udah selesai, kayak kalian tuh udah membayangi kalau selesai tuh bakal kayak gimana gitu. Tapi kalian tuh nggak melakukan ini, Eight of Pentacles, dimana kalian tuh melakukannya. Kalian fokus malah buat to-do listnya, kalian fokus overthinkingnya, kalian fokus buat ya, ngelakuin hal yang lain yang harusnya kalian gak lakuin. Jadi kalau kalian emang pengen selesai, kalian emang pengen melakukan hal tersebut ya, maksudnya kayak menyelesaikan hal tersebut, kalian merasakan happy seperti Ten of Cups ini, kalian harus stop procrastinating. Lakuin, kan boleh lakuin to-do list, lakuin, tapi step by step komitmen ya, Eight of Pentacles, dimana kalian harus menyelesaikan hal tersebut gitu. Terus ada slow down ya. Di Emperor in Reverse mengindikasikan kalian tergesa-gesa, selain kalian terlalu ego, sekalian terlalu mendengarkan diri kalian, terlalu nggak bisa mengontrol diri gitu aku bilang ya. Slow down ya. Kenapa? Aku takutnya kalian malah melakukan hal yang salah gitu. Ini juga maksud aku berarti ketika kalian mungkin kumpul keluarga, jangan sampai karena kalian marah, kalian mengatakan hal-hal yang tidak harusnya kalian katakan. Slow down-nya kayak tarik nafas, pelan-pelan, tenangkan diri, baru berkata gitu. Slow down juga mengindikasikan kalian diminta buat step by step. Gak harus semuanya kalian lakuin sekarang. Kalian punya to-do list dalam seminggunya 10, kalian gak harus melakukan 10-10-nya di satu hari gitu ya. Slow down, pelan-pelan aja. Jadi kayak luangkan waktu buat istirahat, luangkan waktu buat meditasi, luangkan waktu buat diri sendiri, keluarga, dan having fun gitu. Dan you did it, kamu bakal selesai asalkan kamu stop ini dan kamu mau memberikan dirinya kamu istirahat. Jadi kamu bakal dapet Ten of Cups itu ya. Terus di kartu energi, fokus sama Angel of Love ini bukan masalah asmara aja. Jadi tadi kan aku juga sempat menyebutkan mungkin beberapa dari kalian ngomong tentang pernikahan, mungkin kayak komitmen gitu ya. Ini Angel of Love ini juga mengindikasikan jangan terlalu kayak fokus sama perasaan ego, perasaan marah, tapi fokus juga dengan bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kalian fokus juga untuk memperlihatkan cinta gitu. Nggak selamanya hal yang menyakitkan kalian juga harus balas dengan menyakitkan gitu. Karena balik lagi ke energi ya. Jadi kalau kita diberikan energi negatif dan kita timpalkan energi negatif itu, otomatis kita akan juga mendapatkan energi negatif. Ngerti nggak? Jadi simpel kayak ada orang bilang kayak kamu gendutan deh gitu. Jadi kamu tahu kamu gendutan gitu loh, dan kamu juga berusaha untuk menyerang orang tersebut. Itu sudah kayak kamu itu berinteraksi negatif. Jadi daripada memberikan energi negatif ke diri sendiri, mendingan kayak lebih fokus kayak bilang iya nih aku gendutan, aku soalnya makan banyak, tapi aku happy kok sama keadaanku sekarang, makasih ya concernnya. Jadi lebih ke memperlihatkan cinta biar energi yang masuk ke diri kita juga positif. Walaupun memang mangkel sih, cuman jangan sampai omongan kalian itu jadi bumerang buat kalian, kayak tadi aku bilang ya. Terus Angel of Strength, jadi kalian diminta buat lebih fokus, lebih percaya diri di sini. Nanti kan aku udah bilang Eight of Pentacles ya. Jadi dimana kan butuh fokusnya kalian, determination,
terus juga percaya dirinya kalian untuk sukses, untuk mendapatkan kesuksesan apa yang kalian inginkan, ya. Magician in the Mirror ini lebih kayak ke healing sih ya. Jadi jangan sampai kalian itu, energi kalian yang sudah bagus itu hilang gara-gara omongan orang yang jelek, ya. Magician and the Mirror, sorry. Terus ada Perseverance. Jadi ini dimana kalian itu kayak meragukan diri kalian sendiri. Kalian lebih mendengarkan ego kalian. Di Emperor in Reverse sama The High Priestess in Reverse, ya. Makanya di sini di kartu energi juga ada Angel of Strength, dimana kalian tuh juga harus yakin sama diri kalian bahwa kalian bisa melakukan hal tersebut. Kalian punya skillnya, kalian punya ilmunya di harapan, ya. Jadi kalau kalian memang ngerasa kayak kalian itu kayak kurang, ya kalian cari tahu dulu. Jangan sampai kalian putus asa dan stop gitu loh. Karena kalian tuh sebenarnya punya skillnya, kalian tuh bisa mendapatkan hal tersebut gitu. Forgiveness dan Wisdom. Jadi ini lebih kayak untuk grup 2 ini kayak ke cakra hati ya, dimana sama cakra hati sih. Jadi lebih kayak gimana ya, jangan sampai kalian itu menahan atau memendam emosi negatif terlalu lama, ya. Karena emang kalian tuh bakal mungkin seminggu ke depan bakal dipertemukan sama orang-orang yang nyebelin, yang ngomongnya sesuka hati. Tapi jangan sampai kalian terlalu banyak mencari juga titik lemah mereka sampai kalian tuh fokusnya ke hal-hal negatif juga. Makanya tadi ada Angel of Love, ya. Nah, jadi forgiveness. Jadi kalau misalkan emang ada yang ngomongin kalian jelek atau emang ya ngatain lah aku bilang, atau emang mungkin ada salah sama kalian, dan atau mungkin kalian yang bersalah sama diri sendiri, maafkan, ya. Jangan terlalu lama memendam rasa marah, ya. Itu nggak baik buat kalian sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian masih kesel dan masih belum bisa memaafkan, nggak apa-apa. Tapi paling tidak jangan sampai rasa marah tersebut mengganggu hati kalian sendiri, ya. Fokus sama kata-kata yang emang baik buat kalian, afirmasi positif gitu loh. Karena kalau kalian fokus sama negatif, semuanya keganggu. Jadi kalian tuh nggak bisa ngontrol diri kalian lagi di Emperor kayak tadi aku bilang. Oke. Terus untuk self care, drink tea. Drink tea ini selain emang bikin calm ya, karena tea itu kan beberapa bikin calm ya. Drink tea ini juga kayak kalian diminta buat kalian saat ini lagi penat dengan keadaan orang-orang nyebelin, to-do list yang banyak, terus mungkin kalian ada masalah yang bikin kalian kayak nggak bisa konsen. Drink tea ini kayak kalian tuh mungkin ke coffee shop kesukaan kalian, atau mungkin mencoba coffee shop. Di sana kalian kayak memesan minum yang kalian suka, entah teh, entah kopi, entah apapun. Nikmati waktu kalian di sana. Nikmati waktu tenang kalian dengan melakukan hal yang kalian suka. Me time lah di tempat gitu loh, di coffee shop gitu. Nah, drink tea itu kayak seperti itu. Bagaimana kalian menenangkan diri kalian agar kalian bisa melanjutkan apa yang emang harus kalian lakukan. Jangan sampai kalian tuh terlalu lama memendam, kayak tadi aku bilang kan, terlalu lama memendam yang bikin kalian tuh bersungut-sungut, moodnya tuh nggak turun-turun, moodnya kalian tuh nggak naik-naik gitu loh. Terus aja kayak dendam, kesel, sebel, dan semuanya kena akhirnya, dan itu nggak baik kan. Nah, drink tea ya, atau jalan-jalan, atau kayak coffee shop, menikmati waktu kalian, ini akan membantu kalian seminggu ke depan. Terus ada need a vision board. Ini kalau kalian belum punya vision board, apa yang kalian inginkan, wishlistnya kalian gitu, buat. Ini juga bisa berarti bikin to-do list. To-do list sendiri kayak mungkin kalian mau ngelakuin apa ya, kalian pengen bikin tugas ya, aku bilang ya, bikin tugas, terus tugasnya tuh banyak ternyata. Nah, kan kalian bisa bikin kerangka dulu nih, mau bikin yang mana dulu, bagian apanya dulu. Jadi kayak kalian fokus sama itu, udah selesai kalian fokus buat bikin ini, dedikasi sama komitmen untuk menyelesaikan to-do list ini. Karena dengan kalian punya to-do list, sebenarnya kalian tuh kan lebih bisa kayak aku ngelakuinnya dulu, udah selesai, next, daripada kalian cuma pikirin semuanya yang bikin kalian kayak bingung, yang mana nih yang harus aku duluan bikin, kayak gitu. Oke? Nah, yang terakhir adalah connect with your ancestor. Jadi untuk beberapa dari kalian mungkin kalian pulang kampung karena ini lebaran ya, ini kayak deket besoknya lebaran ya.
Kalian mungkin jangan lupa untuk ke makam keluarga ya yang memang sudah meninggal, doakan. Atau mungkin buat yang tidak lebaran, ini lebih kayak jangan lupa untuk mendoakan orang tua atau mungkin almarhum yang memang sudah meninggal ya, orang terdekat kalian, karena mungkin mereka juga pengen didengarkan atau mungkin lagi dekat kalian, jadi jangan lupa untuk didoakan ya. Itu aja sih untuk grup 2. Ingat ya, tolong jangan menahan-nahan rasa emosi terlalu lama, nggak baik buat kalian ya. Let it go, kayak Elsa bilang gitu, let it go gitu. Yang penting kalian kalau emang ada orang ngomongin jelek, yaudah itu bakal balik ke mereka kok ya. Oke, untuk grup 2, thank you so much. See you on my next video. Bye-bye. Oke, grup 3, grup terakhir. Jadi kalau kalian milih ini, Crystal Spell Jar Protection atau kartu yang ini adalah reading buat kalian ya. Bentar, aku majuin kursi dulu. Sorry, jauhan. Five of Pentacles, Ten of Cups, Temperance. Kenapa pada kebalik ya, grup 3. It's okay. Oke. Grup 3, actually aku nggak bisa bilang ini minggu yang buruk ya gitu, tapi emang sepertinya ada beberapa hal yang kalian akan dapati ya di seminggu ke depan. Di sini aku lihat ada The Devil ya. The Devil di sini mengindikasikan kayak mungkin akan ada halangan atau mungkin ada orang yang yang ingin melakukan hal yang negatif ke kamu ya, punya intensi jelek ke kamu. Terus juga hati-hati aja percaya sama orang seminggu ke depan. Hati-hati juga untuk melakukan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu ya, karena di sini emang keadaannya kamu di Temperance in Reverse, dimana kamu sendiri kayak ngerasa kayak di fase nggak tenang ya. Kamu lagi dirinya kamu sedang emosinya tuh nggak stabil, jadi kayak semuanya tuh kayak insecure aja kerjaannya kamu seminggu ke depan, kayak ngerasa kayak ini kurang, itu kurang, kayak yang kamu lakukan salah, terus kayak nggak ada yang bener lah. Jadi kamu tuh nggak stabil secara mood, secara emosi, secara mental kamu nggak stabil. Jadi mungkin orang tersebut kayak apa tuh melihat hal-hal tersebut dan ingin mengambil kesempatan untuk membuat kamu kayak dia tuh punya intensi jelek gitulah di sini, The Devil ya. Dan ini bikin kamu, apalagi ada Ten of Cups in Reverse ya, kayak nggak stabil semuanya. Jadi yang sudah awalnya nggak stabil, jadi makin nggak stabil. So be wise ya. Kalau aku boleh saran untuk grup 3, seminggu ke depan itu lebih baik fokusnya kayak step back ya. Step back di sini, fokus pelan-pelan aja. Kalau emang kalian ada yang harus kalian lakukan atau ada yang ingin kalian lakukan ya, aku saranin pelan-pelan ya. Ada Five of Pentacles in Reverse, jadi kayak bukan berarti nggak boleh kalian melakukan sesuatu atau memulai sesuatu, tapi lakuin step by step, karena kalian nggak melihat si The Devil ini. The Devil ini bisa jadi orang, bisa jadi nafsu kalian sendiri yang terlalu besar yang akhirnya membuat semuanya berantakan. Dengan keadaan kalian yang tidak seimbang, yang sedang naik turun ini ya, dengan energi seperti ini, semuanya bisa berantakan. Jadi lebih baik pelan-pelan ya. Page of Pentacles mengindikasikan, karena tadi kan aku bilang mental, emosi kalian itu tidak stabil kan, perbanyak grounding, perbanyak meditasi. Kalau kalian nggak suka meditasi, paling nggak lakuin hobi yang menenangkan pikiran kalian ya. Semakin kalian tenang, semakin kalian bisa melakukan dan fokus kepada hal yang kalian inginkan lakukan. Dan nanti mungkin setelah seminggu ini berakhir, kalian akan mendapatkan jawaban gitu ya. Di sini ada Four of Cups ya. Mungkin
kalian ngerasa stuck. Nah nggak apa-apa, makanya disuruh step back. Step back, pelan-pelan lakuin apa yang emang kalian ingin lakukan. Kayak udah lakuin aja dulu, lakuin, oh ternyata di sini salahnya. Lakuin, oh ternyata di sini salahnya. Jangan sampai kalian fokus sama stuck, kalian fokus sama ego kalian, fokus sama intensi orang lain. Udah kalian yang nggak stabil, terus egonya tinggi, ada orang yang intervensi, terus kalian stuck, gimana gitu loh. Jadi step by step aja, seminggu ke depan jangan terlalu memberikan banyak hal ke diri sendiri, kayak kalian tuh menuangkan semuanya ke sebuah wadah ya. Jadi dikit aja dulu, misalkan nih kalian tuh pengen punya ada 5 misi, 5 misi gue bilang ya, ada misi yang kalian harus lakukan, 5 lah gue bilang ya. Terus kalian sadari itu bahwa kalian tuh nggak bisa melakukan semua misi itu dalam waktu bersamaan. Jadi mungkin kalian bisa ngelakuin misi A dulu, udah mungkin setengah atau 3/4 jalan baru misi B, baru misi C, D, E gitu loh. Jangan sampai kalian terlalu ego, ya ada devil juga tentang ego, terlalu ego ngelakuin semuanya berantakan, akhirnya semuanya stuck. Padahal semuanya bisa lakuin satu persatu dengan kalian juga fokus sama diri sendiri. Oke, gitu untuk grup 3. Jadi ingat, kalian juga harus kontrol diri kalian, kontrol nafsu kalian, jangan terlalu mudah percaya sama omongan orang, ya, stabilkan diri kalian, jangan sampai stuck. Kalau emang kalian ngerasa nggak bisa ngelakuinnya itu, coba kalian step back, kalian evaluasi diri kalian, evaluasi pekerjaan kalian. Ya, ini kartu energi. Strategi. God of Romance. Action. Berhubungan semua ya bunda ya. Door to Romance, ntar aku bakalin. Decide. Share your gifts. Oh, joy. Impatient. Soulmate. Ada, ini kayaknya emang beberapa, bentar aku lihat dari kartu ya. Oh ya, Knight of Pentacles. Hampir mirip sama grup 1 ya ini. Ada 2 kartu yang mirip sama grup 1. Oke. Strategi. Tadi aku bilang apa? One by one. Bikin strategi di sini. Ya. Jangan semuanya kalian aku bilang korbankan demi ego kalian di sini. Karena nanti kalian yang bakal kena batunya, ya. Jangan stagnan ya, take action ya, one by one, pakai strategi, take action, harus sabar ya, sabar sama keadaan di seminggu ke depan ya. Walau mungkin karena waktu aku bikin ini lagi Mercury retrograde, jadi ada hal yang sepertinya stuck, ada hal yang emang kayak ketunda atau mungkin belum waktunya kalian lakukan. Jadi agak sabaran dikit sama apa yang kalian sedang perjuangkan di sini ya. Having fun ya, jangan lupa having fun, jangan lupa grounding, jangan lupa enjoy your hobby, enjoy yourself di sini gitu. Kasih diri kalian space, boundaries, jarak sama orang ya. Kalau kalian ngerasa nggak nyaman sama orang itu atau kalian butuh diri sendiri, me time, silakan lakuin boundaries ya. Terus share your gift ini lebih ke kayak kamu tuh ngelakuin hal suatu seni ya gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu, seni itu atau art dan hobi itu salah satu meditasi ya. Kalau kalian ngelakuin painting ya, mewarnai, melukis, crochet, itu tuh juga termasuk meditasi yang menenangkan
Jadi share your gifts itu lebih kayak tenangkan dirinya kamu dengan hal-hal hobi atau berhubungan sama art ya. Dan untuk beberapa dari kalian mungkin minggu ini kalian akan fokus masalah cinta. Entah mungkin kalian ngomongin komitmen ke depannya, kalian akhirnya memutuskan untuk hubungannya lebih serius, atau mungkin kalian memutuskan untuk putus atau bagaimana. Nah, ini berhubungan sama yang tadi aku bilang di depan. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil ini diintervensi sama orang lain ya. Jadi kalau kalian memang mau membuat keputusan besar dalam hubungan asmara di minggu ini, pelan-pelan aja dulu, dipikirkan dulu, dievaluasi dulu. Jangan sampai kalian berdua ya atau kamu itu yang aku bilang kecewa atau malah ngerasa kenapa ya aku ngambil keputusan ini gitu loh ya. Itu hati-hati. Terus untuk self care, kalian diminta untuk lebih financial planning di sini. Jangan sampai terlalu boros, dan coba kalian bikin pos-pos masing-masing tentang keuangan kalian. Jangan sampai ada yang bocor, karena sepertinya keuangan kalian di minggu ini kurang baik ya. Jadi sedikit dibajetin ya. Terus use your hand di sini lo hobi, tadi aku bilang kayak lakuin hobi kalian untuk menenangkan emosi kalian, untuk meringankan lah, kayak aku bilang ya, menstabilkan emosi gitu loh. Use your hand, atau mungkin kalian bisa lakuin DIY, atau mungkin kalian bisa ngelakuin project art yang emang kalian inginkan gitu loh. Intinya adalah fokus untuk gimana biar mood kalian itu tenang ya, ngelakuin hobi lah di sini. Terus look for fairies. Jadi tadi kan aku bilang kan diminta buat ngambil step back. Kenapa? Karena kalian akan diminta untuk melihat pertanda di sini dari semesta. So, dengan kalian step back, pelan-pelan ngelakuinnya, kalian akan jelas melihat pertanda itu. Mungkin pertandanya itu kayak Tuhan tuh tanpa sengaja memperlihatkan niat jelek orang tersebut. Jadi jangan tergesa-gesa ya untuk memutuskan di minggu ini. Oke, grup 3 segitu dulu untuk seminggu ke depan, dan see you on my next video. Bye bye, have a good weekend.